Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 1 Juni 2023, Pesta Wajib Santo Justinus Martir. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Lah ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kehendak yang kuat. Mari kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah aku ini kalau punya keinginan lalu disertai dengan kehendak yang kuat, punya impian, lalu kita punya niat, semangat, dan kehendak yang kuat, dan tidak mudah menyerah, tidak mudah untuk berbelok arah, tidak mudah untuk berhenti, tidak mudah loyo, tidak mudah mengeluh. Mari kita lihat, kita jujur melihat diri kita masing-masing, dan semoga kita belajar dari orang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, di mana di sini banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru. Tidak mudah keinginan, kehendaknya dihentikan. Nah, semoga kita juga punya kemauan, kehendak besar untuk mencapai, meraih apa yang menjadi cita-cita, harapan, impian hidup kita. Dan semoga kita sungguh-sungguh mau untuk menumbuhkan kehendak yang kuat ini, di mana ketika kehendak kuat itu ada, Tuhan Yesus malah berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu dia berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah." Nah, semoga Tuhan juga bersabda kepada kita, "Apa yang kau kehendaki, ku perbuat bagimu." Kelegaan yang luar biasa diterima oleh pribadi yang mempunyai kehendak yang kuat. Dan semoga kehendak yang kuat itu juga ada dalam diri kita. Bahkan Tuhan juga menutup, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Kehendak yang kuat itu menjadi suatu ungkapan iman. Dan kalau kita mau untuk belajar, kita bisa membuka puji syukur nomor 144, doa kehendak yang kuat. "Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, ia berpegang pada kehendak-Mu meskipun harus menanggung pengorbanan yang berat. Tatkala digoda iblis, ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Bunda Mari pun Kau berikan kepada kami sebagai anutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat,
agar pada saat goyah kami tidak berbelok arah dan menyeleweng. Semoga kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Semoga kita mau mendoakan ini sehingga kita semua memiliki kehendak yang kuat menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan akan melihat, akan bersabda, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.